Halo dan selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue bakal review salah satu brand yang udah banyak banget di request kayaknya di komen, yaitu TFZ atau TFZ, terserah pengucapannya kayak apa. Dan yang gue pegang sekarang adalah TFZ Essence. Jadi sebelumnya thank you dulu untuk CSI Zone yang udah kirimin review unitnya ini ke gue, jadi gue bisa review dengan sejujur-jujurnya. Oke, dan seperti biasa aja gue bakal bahas ayam ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Kalau misalnya kita ngomong harga dan juga konfigurasi, ayam ini harganya sekitar 2 jutaan dan menggunakan konfigurasi satu dynamic driver aja. Build dari TFZ Essence ini buat gue mantep banget. Maksudnya kalau kalian lihat secara luas itu dia memang udah cakep dari jauh, dan apalagi kalau misalnya di zoom dia kelihatan bahwa dia itu semuanya akrilik, dan akriliknya ini berasa padat. Kalau dipegang di tangan itu padat. Maksudnya gue kan pernah megang banyak ayam yang akrilik, bahannya resin, akrilik gitu. Dan ini salah satu yang berasa cukup tebal dan cukup meyakinkan. Lalu faceplate-nya ini unik banget. Gue nggak tahu ini ngomongnya warna apa, tapi kayak hologram emas kalau kena cahaya itu bisa ada sedikit warna-warna pelanginya gitu, dan dia tembus pandang. Cakep banget sih ini. Dan bagian dalamnya kelihatan juga ya, dia pakai single dynamic driver, sangat-sangat kelihatan. Bagian belakangnya begini. Ini lekukannya juga mantep banget, berasa halus cetakannya. Dan nozzle-nya gue rasa pakai bahan aluminium, lalu dia ada metal grill untuk filternya. Kemudian dia menggunakan dual pin yang seperti ini. Agak ada mount-nya sedikit ya. Dan juga kabelnya. Kabelnya sendiri juga berasa mantep. Ini dia dual braided bagian atas, dan juga bagian bawahnya itu twisted. Bukan braided ya, dua-duanya twisted, atas top dan bawah dia pakai 4-core twist. Dan ini jacknya full emas begini warnanya. Overall secara build sih sangat-sangat mantep. Untuk fitting dari TFZ Essence ini buat gue cukup surprisingly ya, ini sangat-sangat enak di kuping gue. Ya namanya fitting itu pasti cocok-cocokan, dan ini adalah salah satu fitting yang buat gue cocok banget. Ini gue tunjukin aja langsung. Ini bener-bener fittingnya tuh wah, enak banget dan cantik. Sangat-sangat keren ini. Bener-bener kayak lakukannya itu berasa bener-bener pas gitu di kuping gue. Lakukan-lakukan ininya nih. Ini kan beda-beda, setiap brand juga ada lakukan-lakukannya yang menyentuh kuping, dan buat gue ini pas banget, cocok banget masuk ke dalam. Ini enak banget lah pokoknya. Dan ini juga stabil, gue pakai lama walaupun akriliknya kesannya rada keras, dan juga ya keras sekaligus bagus sih. Ini buat kuping gue nggak ada capek-capeknya sama sekali, gue pakai selama berjam-jam. Jadi benar-benar fitting yang bagus. Untuk frekuensi response-nya bisa kalian akses sendiri di link ini. Dan kelihatan jelas TFZ Essence ini frekuensi responsnya V-shape, jelas V-shape. Tapi yang buat gua spesial memang adalah bassnya. Lihat bagaimana bassnya itu naik ke puncak sub bass. Dia terus naik terus sampai sub bass ini naik terus. Ini pantesan orang yang suka ngebass suka ya. Ini sub bassnya terlalu sesuatu sih, ini unik. Lalu kemudian upper mid to treble-nya sendiri memang ada naik. Ini bagian sini memang kurang rapi sih. Jadi kalau kalian suka vokal ataupun suka treble, buat gue di sini kurang rapih, kurang bisa ngasih vokal yang lembut ataupun treble yang bersih tinggi gitu, kurang. Nah ini kalau misalnya gue bandingin sama ayam yang buat gue tonalnya itu bagus banget kayak Tanchim Oxygen. Kelihatan bagaimana Tanchim Oxygen yang disebut ayam neutral harmonish itu jauh lebih kalem ya, mau atas mau bawahnya. Itu jauh lebih kalem, jauh lebih turun begini, tapi ini nggak netral juga. Kalau mau lihat yang buat gua netral, itu kayak Swanergy. Nah ini jauh beda banget. Dan lu pasti ngerti lah kenapa gue bilang V-shape, jelas V-shape. Terutama bassnya ini gila. Dibandingin yang bass netral ini naik terus. Ini kayak rada kayak roller coaster gitu ya. Tuh. Nah kalau misal dibandingin sama ayam yang buat gua treble-nya oke banget, itu seperti Final Audio A4000. Lihat bagaimana dia naik pelan-pelan. Treble tuh kayak kayak dia bisa kasih pick, kasih penekanan itu di bagian yang pas, lalu itu landai begini, nggak naik turun. Kalau misalnya dibandingin sama Swanergy, buat gue nih vokalnya yang bening begini. Jadi memang kesimpulan buat gue TFZ Essence ini spesialnya di area bassnya. Kalau kalian cari
mid range yang lembut ataupun treble yang extend dan rapi nggak kesini guys. Ini spesial banget di bassnya, dan coba kalian cari di frekuensi respon gua, nggak ada yang bassnya terus-terusan naik ke sub bass begini. So yeah, this is made for bass. Untuk suara dari TFZ Essence ini, gue bisa bilang menggunakan source gue yang manapun, mau XDSD, mau Q-Dex 5K, mau eBasso, mau pakai HP gue sendiri, ini cukup mudah di drive, nggak terlalu berat-berat banget. Dan suaranya itu sangat bisa dibilang extreme V-shape mungkin ya, karena dia memang secara frekuensi respon juga kayak V banget begitu. Dan yang luar biasa itu memang bassnya sih itu kayak dalam lalu terus naik, makin dalam makin gede gitu ya, sub bassnya luar biasa. Jadi memang fokus terutama yang gue denger ketika gue denger Ayam ini adalah bassnya. Jadi jujur aja, waktu dulu gue cobain pertama kali gue denger lagu vokal ya, gue bilang apa nih, lalu gue denger lagu EDM, oh baru gue ngerti ini sangat spesialisasi di bass. Oke, langsung aja kita bahas cara bassnya. Ini adalah bass yang spesial, pakai H spesial. Ini bener-bener bisa dalam, gebuk banget sampai dalam, tapi nggak terlalu lambat. Biasanya yang punya bass segede gini itu bisa boomy banget, lambat banget. Ini enggak, tapi dalamnya punch-nya itu bener-bener geterin ya. Sampai di satu titik sebenarnya kalau gue denger yang bassnya gede banget, contohnya kayak lagunya Ride yang Somo, itu kepala gue pusing sampai segitunya gitu. Cuman untuk yang bass head, untuk yang benar-benar suka bass, mungkin bakal suka banget. Ini benar-benar rasanya tuh kayak gue lagi masuk ke suatu klub, lalu gue berdiri di samping subwoofernya. Ini benar-benar buat ditampol gede banget, buak gitu ya, rasanya ceduk. Dan sayangnya memang ini tidak terlalu cepat ya, seperti biasa. Kalau segede gini susah sih buat cepet. Jadi kalau kalian suka rock, suka yang cepet lagunya gitu, butuh double pedal, gue ngerasa ini kurang disarankan. Dan sebenarnya kalian bisa adjust bassnya ini buat gue pakai seperti biasa, pakai fitting aja. Kalau bener-bener dalam ini bassnya keterlaluan sih buat gue, gede banget. Jadi gue sendiri kalau dengerin ini beberapa kali tuh kayak gue harus tidak terlalu ngesil biar bassnya nggak sedih itu, tapi tekstur dalamnya gue masih dapet. Ya itu tergantung, kalian bisa coba-coba sendiri lah kalau misalnya denger ini. Jelas bassnya itu luar biasa. Dan kemudian mid range-nya ini adalah mid range yang jelas berasa tipis. Jadi vokal-vokal seperti Il Divo ataupun Josh Groban buat gue kurang ada daging gitu ya, kurang tebel, kurang bisa menyajikan soul dari lagunya itu. Dia lebih ke energik, cukup maju, sebenarnya cukup maju, cuman tipisnya itu yang gue rada keganggu dan teksturnya agak kasar. Jadi maksudnya gue denger Josh Chu ataupun Ed Sheeran di sini masih bisa berasa kasar dan picky, dan ada beberapa tempat dia bakal sibilance. Contohnya seperti biasa lagu Check Sibilance gue, Ed Sheeran, Galway Girl, di sini kerasa cukup kasar, cukup bisa sibilance. Jadi overall buat kalian pecinta vokal memang tidak terlalu disarankan, dan juga treble-nya ini sebenarnya energik. Dan ini buat gue rasanya treble tuh cukup membantu bassnya apabila gue denger lagu EDM. EDM kan gak cuma soal bass, tapi juga dia ada synthesizer-nya, dan juga ada efek-efek musiknya begitu. Itu bisa bikin lebih enjoy, dan buat gue kalau dibikin mendem itu ya nggak berasa fun-nya. Ini V-shape-nya berasa banget fun-nya, tapi di saat yang bersamaan ini bukan treble yang untuk klasik ataupun instrumen orkestra. Misalkan denger, karena gue juga denger lagu kayak La Campanella ataupun La Primavera, dan itu buat gue timbre dari violinnya, dari biolanya itu terasa kasar dan kurang bersih. Cuma memang energik aja, memang dimajuin, memang kita berasa gesekannya itu maju, tapi teksturnya kasar. Jadi gue nggak terlalu rekomend ini juga untuk yang treble head. Memang ini adalah V-shape yang seolah dia memang khusus diciptakan untuk genre seperti EDM yang kita ngomong tuh benar-benar fun. Dan juga secara teknikalitas sebenarnya juga kurang baik. Karena memang dia fun banget, dibikin cukup V begitu. Itu kadang bisa menutupi beberapa detail dan juga separasi yang ada. Misalnya kalian denger lagu orkestra ataupun denger lagu soundtrack yang megah kayak dari Two Steps from Hell, lalu dari Hans Zimmer itu, ataupun dari Tokyo Philharmonic Orchestra, itu gue nggak terlalu bisa dapetin separasi dan juga resolusi yang gue mau dari lagu-lagu tersebut. Kita dan di sini ngomongin harga ya, ini termasuk yang kurang bagus secara separasi. Ini memang lebih ke tonal dan sensasi wow aja, tapi kalau kita ngomongin secara soundstage, dia lumayan punya depth 3D yang mantap, terutama gara-gara depth bassnya itu loh. Jadi bisa denger lagu live,
itu benar-benar berasa ketika ada jeduk. Wah, itu tuh kayak jedukannya itu tuh kayak live-nya unik gitu. Berasa kayak lu soalnya ada subwoofer yang lu denger juga dari music live itu tersendiri. Contohnya kayak Hotel California yang 1994 itu kan setelah gitar itu tuh mulai duk duk tak duk duk tak gitu loh. Maksudnya jeduk waktu pukulan itu tuh sesuatu banget di TFZ Essence ini. Oke, gue akan bandingkan dengan beberapa IEM di harga 2 jutaan juga yang pakai single driver seperti single dynamic driver ya, terutama seperti Moondrop KXSS dan juga Final Audio A4000. Nah, buat gue dari 3 ini, suara paling balance memang ada di Moondrop KXSS, tapi memang bassnya itu tidak sedalam, tidak segebuk TFZ Essence, dan juga treble-nya tidak se-extend dan sebersih di Final Audio A4000. Jadi memang buat gue Moondrop KXSS ini tapi yang paling versatile, dia paling all-rounder. Mau dikasih vokal bisa, EDM juga masih bisa masuk, instrumen juga masih oke, tapi dia lebih apa ya, tidak spesialisasi dua ini gitu. Tapi dia yang paling gampang diajak lagu kemana-mana tuh paling oke. Dan juga secara soundstage somehow paling luas dari tiga-tiganya. Jadi KXSS ini buat gue paling gampang direkomendasikan kalau untuk yang all-rounder tetap. Tapi TFZ Essence ini memang dia yang paling gebuk bassnya, dan itu level udah kayak beda dari dua ini. Itu bener-bener gebuk dalamnya, nampolnya itu beda banget. Dia, aduh, kayak bener-bener dipukul, ditonjok, duak gitu. Dan juga dia mid-range-nya paling, mid-range dan treble serta detail itu sebenarnya dia paling kasar secara performa ya. Jadi buat gue memang dia tidak terlalu recommended untuk kalian yang suka detail ataupun tekstur, ataupun misalnya kalian cari yang bener-bener kayak bersih gitu ya, kalian nggak bakal dapet dari TFZ Essence ini. Dan kalau misalnya dibandingin dengan Final Audio 4000, ini 4000 sama-sama V-shape, tapi dia bassnya jauh lebih tight, jauh lebih cepat, tapi memang tidak sedalam si TFZ Essence ini. Vokalnya sama-sama tipis, tapi lebih bersih, lebih smooth di A4000 ini. Tapi tetap aja kalau dibandingin dengan KXSS, tetap A4000 ini cukup tipis. Dan juga treble-nya itu buat gua ini spesial banget sih A4000 ini. Dengerin instrumen itu jauh, ini sama-sama energik dua-duanya, sama-sama maju treble-nya, tapi kayak udah beda level begitu. Di A4000 itu lepas banget, tinggi banget, timbernya bagus, dan juga dia punya kecepatan yang bagus dan bersih banget suaranya. Jadi yes, memang si TFZ Essence ini lebih ke spesialisasi bass, dan bass. Jadi kesimpulannya buat gue, TFZ Essence ini tidak dibuat untuk lagu vokal, tidak dibuat untuk lagu instrumental, tidak dibuat untuk lagu orkestra, tapi dia bener-bener fokus ke satu bagian, yaitu bass. Bener-bener nampol, bener-bener nonjok, bener-bener, wah gue dengerin itu, apalagi denger lagu EDM ya, bener-bener pakai fitnya yang rada dalam, gitu. Oh, itu bener-bener kayak gue ditampol, kayak ngomongnya, misal gue masuk ke klub, lalu DJ-nya lagi asik banget, itu bassnya lagi, lagi drop the bass gitu, lalu gue berdiri di samping speakernya. Nah itu bener-bener kayak gue ditampol segitu, nampol bassnya. Jadi buat kalian yang basshead, wajib coba IEM ini. Tapi kalau kalian yang pecinta vokal ataupun yang lainnya, buat gue ini bukan itu, dia bener-bener fokus main ke bass. Sangat-sangat unik untuk TFZ Essence ini. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe, dan see you next time. Bye-bye. Misalnya kalian mau tahu seputar kehidupan gue di dunia audio, pengen info-info nyantai, kalian bisa follow Instagram gue, ada di description. Ataupun kalau misalnya kalian pengen ilmu tentang audio, gue berbagi di playlist Soundblock berikut, dan coba cek aja karena gue banyak berbagi pengalaman gue di situ.